Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveria Suciatna dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan fisik lansia, perkembangan kognitif lansia, dan perkembangan sosial emosi lansia. Nah, teman-teman bisa simak video berikut. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang perkembangan fisik lansia. Di perkembangan fisik lansia ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada otak menjadi tua, yang dimana dimaksudkan di sini adalah rata-rata antara usia 20-90 tahun otak mengalami penurunan sebesar 5-10%. Beberapa peneliti berpendapat bahwa menurunnya tingkat otak ini berperan terhadap menurunnya fungsi memori dalam taraf kecil dan bahkan kehilangan memori yang cukup parah terhadap ingatan lansia. Dan yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh. Menderita stres yang berkepanjangan dan kurangnya proses penyembuhan pada orang-orang lanjut usia dapat mempercepat efek penuaan terhadap kekebalan tubuh. Kekurangan nutrisi juga dapat memperburuk kekebalan tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu penampilan fisik dan pergerakan. Nah, di masa dewasa akhir ini, orang tua menjadi lebih pendek karena tulang belakang mengalami penyusutan. Dan pergerakan orang lansia lebih lambat dibandingkan dengan dewasa awal. Nah, kenapa? Karena semakin tua akan mengalami pergerakan cenderung semakin lambat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sistem peredaran darah dan paru-paru. Kapasitas paru-paru menurun hingga 40% antara usia 20-80 tahun. Bahkan tanpa penyakit juga kapasitas paru-paru ini dapat menurun. Efek yang terjadi pada paru-paru ini, paru-paru akan kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Selanjutnya, sistem peredaran darahnya. Sebagian ahli bidang proses penuaan menyarankan tekanan darah yang konsisten pada 120/80 sebaiknya ditangani untuk menurunkan risiko terkena serangan jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Baiklah, selanjutnya membahas tentang perkembangan kognitif lansia. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang masalah pekerjaan, kesehatan, pendidikan pada perkembangan kognitif lanjut usia. Nah, yang kita ketahui bahwa pada generasi saat ini lansia itu lebih banyak memiliki pengalaman pekerjaan yang menekankan pada orientasi kognitif. Nah, di dalam studi, pekerjaan yang kompleks berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi pada orang-orang lanjut usia. Nah, selanjutnya pada masa pendidikan ini menjadi pengalaman di dunia pendidikan berkolerasi positif dengan skor pada tes-tes integrasi dan tugas-tugas pengelolaan informasi seperti memori yang akan mereka ingat. Selanjutnya membahas tentang pelatihan keterampilan kognitif. Nah, di buku ini terdapat 2 kesimpulan penting yang diperoleh dari kesimpulan penelitian tersebut. Pertama, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan kognitif. Nah, bahwasannya pelatihan yang diberikan ini dapat meningkatkan keterampilan kognitif pada lanjut usia dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Nah, dan yang kedua ya, ini di masa dewasa akhir mereka tetap kehilangan plastisitasnya, khususnya untuk orang-orang yang sudah tua sekali yang telah mencapai usia 85 tahun ke atas. Nah, maksudnya itu pelatihan keterampilan kognitif ini sangat susah diberikan atau bahkan kehilangan keterampilan tersebut pada masa usia 85 tahun ke atas karena mereka
sudah tua sekali dan sulit untuk melakukan suatu keterampilan tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang perkembangan sosial emosi lansia. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori terlebih dahulu. Yang pertama ada teori pemisahan. Nah, teori pemisahan ini menyatakan bahwa orang-orang dewasa lanjut secara perlahan-lahan menarik diri dari masyarakat. Kenapa? Karena penurunan interaksi sosial dan peningkatan kesibukan terhadap diri sendiri dianggap mampu meningkatkan kepuasan di antara orang-orang dewasa lanjut. Dan yang kedua ada teori aktivitas, yang dimana teori aktivitas ini menyatakan semakin orang-orang dewasa lanjut aktif dan terlibat, maka semakin kecil mereka merasa rentan dan semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya. Selanjutnya di perkembangan sosial ini membahas beberapa isu-isu kebijakan terhadap komunitas lanjut usia. Nah, beberapa isu lanjut usia ini di Amerika Serikat adalah pertama status ekonomi dan keberlangsungan sistem jaminan sosial bagi lanjut usia. Dan kedua ada ketersediaan perawatan kesehatan bagi lanjut usia. Ketiga, ada dukungan untuk keluarga-keluarga yang merawat orang-orang lanjut usia. Dan yang terakhir ada ketidakadilan generasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang emosi pada lansia. Nah, di sini terdapat beberapa faktor-faktor mempengaruhi emosi. Yang pertama usia, tentu saja usia ya, karena lansia. Di sini beberapa penelitian menyatakan bahwa seiring perjalannya usia, maka semakin dewasa individu, semakin adaptif strategi penerapan emosi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Di sini dinyatakan bahwa laki-laki dewasa lebih banyak menyalahkan diri sendiri saat meluapkan emosinya, sedangkan perempuan lebih sering menyalahkan orang lain. Selanjutnya faktor pola asuh. Nah, pola asuh dalam keluarga mensosialisasikan perasaan dan pikiran mengenai emosi secara positif akan berdampak positif pula bagi keluarga itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika negatif akan berdampak negatif pula. Selanjutnya ada hubungan interpersonal. Nah, hal ini dapat mempengaruhi penerapan emosi. Apabila emosi individu meningkat, maka timbul keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan dengan berinteraksi melalui lingkungan dan individu lainnya. Dan yang keempat ada faktor pengetahuan mengenai emosi. Nah, pengetahuan tersebut sangat penting dilakukan sejak dini agar di masa mendatang individu sudah memiliki pengetahuan tentang emosi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membantu mereka untuk melakukan regulasi emosi secara lebih adaptif. Dan yang terakhir adalah perbedaan individual. Nah, ini dipengaruhi juga oleh tujuan, frekuensi, dan kemampuan individu. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.